Dalam kitab Tasawuf karangan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, nama kitabnya adalah Nasaihud Diniyah. Beliau pernah menyampaikan di antara bagian syukur seorang hamba kepada Allah, yaitu al-farah biwujudin ni'am min haitsu annaha wasilatun ilal amal bi ta'ati rabbih wa nailil qurbi minhu, yang artinya bagian syukur seorang hamba kepada Allah adalah selalu merasa senang, merasa bahagia dengan adanya nikmat-nikmat Allah, dan dia mengetahui bahwa keberadaan nikmat itu sebagai wasilah untuk dia bisa beramal kepada Allah dan sebagai wasilah untuk bisa mendapatkan kedudukan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika di pagi hari ini Bapak Ibu sekalian kita merasa bahagia dan merasa senang dengan kenikmatan sehat yang diberikan oleh Allah, dengan kenikmatan umur yang panjang diberikan oleh Allah, terlebih dengan kenikmatan bisa melakukan satu bentuk ibadah, maka itu merupakan bagian syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak boleh pernah berhenti untuk menjadi orang-orang yang bersyukur. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qalilun min ibadiyas syakur. Kelompok orang yang bersyukur itu bukan banyak, tapi kelompok orang yang bersyukur itu adalah kelompok yang sedikit. Karena itu para hadirin hadirat rahimakumullah, saya teringat dengan sebuah hadis Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW mengatakan, "Lau utiya rajulun min ummati ad-dunya bi asriha wa yaqulu alhamdulillah wa kana qaulul hamdulillah afdalu min dzalika kulli," atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya, andai saja ada salah satu di antara umatku diberikan dunia beserta isinya, lalu kemudian dia mengucapkan hamdalah alhamdulillah, maka ucapan hamdalah itu jika dia ucapkan lebih baik dari apa yang telah dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bisa melazimkan lisan kita untuk bersyukur kepada Allah dengan tingkatan rendah, yaitu mengucapkan syukur alhamdulillah, maka ketahuilah kita sudah mendapatkan segala macam kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada saat ini termasuk orang-orang yang mudah bersyukur kepada Allah, baik dengan mengucapkan hamdalah, begitu juga dengan mengerjakan amal ibadah. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, dalam kesempatan majlis yang mulia ini saya hanya ingin menyampaikan satu hadis Nabi Muhammad SAW, yang mana satu hadis ini sangat populer. Insya Allah kita semua sudah tahu
Dan insya Allah mungkin sebagian dari kita sudah hafal. Hadis ini seringkali digunakan oleh para alim ulama untuk disampaikan pada muqaddimatul kitab atau pendahuluan dari sebuah kitab. Dan hadis ini kata para alim ulama, di dalamnya terdapat sepertiga di dalam perkara-perkara agama. Maka kita dengarkan apa yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dan diriwayatkan oleh Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan, disahihkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini menjelaskan tentang pentingnya kita berniat. Dan di dalam niatan hati kita harus ada lintasan niat yang baik. Jangan sampai ketika kita ingin melakukan suatu amal tanpa dilandasi dengan niat. Karena mohon maaf, jika ada di antara kita yang semangat dalam melakukan amal tapi tidak pernah berniat, maka amalnya akan menjadi amal yang sia-sia. Dan juga di dalam hadis ini kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita ingin beramal dari amal soleh, kita harus bisa berniat dengan niatan yang baik, niatan yang bersambung karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita harus berniat karena Allah? Karena setiap dari kita kalau dia berniat itu akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Kalau ada orang beramal, dia niat hanya ingin mendapatkan perhatian saja dari segelintir orang, maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan untuk mendapatkan perhatian dari segelintir orang. Begitu juga ketika ada orang yang ingin beramal hanya ingin mendapatkan pujian semata-mata, maka apa yang dia niatkan akan dia dapatkan sebatas pujian saja tanpa adanya pahala ataupun kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, para hadirin hadirat rahimakumullah, biasakanlah bagi kita untuk memasang niat dengan niat yang baik. Sampai ada satu wasiat yang pernah disampaikan oleh Al-Habib Abu Bakar kepada murid beliau Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang kitab Maulid Simtud Durar. Beliau mendapatkan wasiat dari gurunya dengan dua wasiat. Wasiat yang pertama adalah amal zahir. Wasiat yang kedua adalah
amal batin. Amal zahir dikatakan oleh Al-Habib Abu Bakar kepada Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi adalah intaf'al kulla syai' faf'al bin niyati shalihah. Jika kamu ingin melakukan suatu pekerjaan, maka berniatlah dengan niat yang baik. Adapun amal yang batin, beliau memberikan wasiat kepada muridnya Al-Habib Ali Al-Habsyi untuk hifdzus sir, menjaga rahasia. Maka yang kita ambil adalah wasiat yang pertama. Saya ambil satu contoh, Pak. Di zaman Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu, pada suatu hari datang seorang yang kaya raya. Dia ingin mendapatkan petunjuk dari Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam membangun sebuah masjid. Karena dia memiliki keinginan di dalam hatinya untuk membangun sebuah masjid. Ketika dia sampai dan bertemu kepada Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, menyampaikan niatan di dalam hatinya untuk membangun masjid, maka Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad bertanya, "Wahai Anda yang ingin membangun masjid, sekarang saya tanya kepada Anda, apakah benar-benar Anda ingin membangun masjid?" "Ya, saya benar-benar ingin membangun masjid." "Apakah ada keinginan lain ketika Anda ingin membangun masjid?" "Ya, saya ingin sekali membangun masjid dengan nama orang tua saya. Jadi nama masjid itu diabadikan sesuai dengan nama orang tua saya." Maka kata Imam Haddad, beliau mengatakan, kalau kamu benar-benar ingin membangun masjid karena Allah, maka kamu bisa berikan uang pembangunan masjid itu kepada saya. Tapi bagaimana kalau ternyata nama orang tuamu itu tidak saya abadikan dengan nama masjid? Maka orang ini kemudian menunduk berpikir. Dalam hatinya berkata, sayang benar, saya punya uang kok nggak bisa mengabadikan nama orang tua saya untuk dalam pembangunan masjid. Lalu dengan berani dia mengatakan, "Wahai imam, kalau memang seperti itu, saya nggak mau. Saya ingin mencari orang yang bisa membantu saya dalam membangun masjid, lalu kemudian nama orang tua saya bisa saya abadikan." Maka kata beliau, "Ambillah uang kamu dan silakan kamu pergi." Apa hikmahnya untuk kita para hadirin? Hikmahnya untuk kita, Imam Haddad radhiyallahu an mengajarkan kepada dia tentang kemurnian niat di dalam hati. Jika Anda benar-benar berniat karena Allah, Anda tidak akan pernah ingin tahu tentang amal yang apa bisa Anda lakukan untuk kedua orang tua Anda, baik itu dengan penisbatan nama kedua orang tua ataupun yang lainnya. Cukup Anda harus lakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang penting untuk kita. Terkadang ada di antara kita yang masih belum mendapatkan kemurnian di dalam hatinya untuk berniat karena Allah. Masih ada lintasan-lintasan di dalam hatinya berniat karena manusia. Padahal dikatakan oleh Al-Imam Ibn Ruslan radhiyallahu anhu dalam kitab Safwatuz Zubat,
beliau mengatakan fasahhihin niyatal qablal a'mali wa'ti biha makrunatan bil awwali. Benarkan niat kita terlebih dahulu sebelum kita beramal. Kalau kita sudah mampu untuk membenarkan niat kita terlebih dahulu, maka akan datang segala macam hal yang kita niatkan untuk pertama kalinya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Pak, Bu, dalam segala macam hal dalam kehidupan ini, kita harus bisa senantiasa berniat dengan niatan yang baik. Walaupun mungkin niat itu tidak mampu kita realisasikan untuk dikerjakan pada saat itu ataupun setelah kita meninggal. Tapi kalau kita selalu menyimpan dengan niatan-niatan yang baik, maka nanti niatan itu akan dicatat oleh Allah dan akan diberikan ganjaran pahala terbaik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam satu perkataan disebutkan rubba qalilin kasurat hunniyah wa rubba katsirin qallat hunniyah, yang artinya berapa banyak orang yang merasa tidak pernah beramal tapi mendapatkan buah dari amal. Kenapa dia bisa mendapatkan buah dari amal? Karena banyaknya dia berniat dengan niatan yang baik. Dan berapa banyak orang yang beramal tapi dia tidak mendapatkan buah dari amal karena dia tidak pernah berniat dengan niatan yang baik. Sampai disebutkan di dalam satu perkataan dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah Syarah Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, ketika ada manusia yang berada di pengadilan Allah, dia lalu kemudian dimasukkan ke dalam surga. Lantas Allah memberikan perintah kepada para malaikat untuk masukkan dia dalam surga. Malaikat itu komplain, ya Allah, orang ini nggak pernah beramal. Orang ini nggak pernah saya lihat bersedekah. Orang ini nggak pernah saya lihat umroh. Orang ini nggak pernah saya lihat melakukan ibadah haji. Tapi kenapa engkau memasukkan dia ke dalam surga? Maka Allah mengatakan, aku melihatnya berniat dengan niatan yang baik, maka dia pantas untuk aku masukkan ke dalam surga karena niatan-niatan yang baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita mungkin sejauh ini Pak berkeinginan untuk bisa melaksanakan ibadah haji, tapi apalah daya kita masih belum ada kemampuan secara finansial. Namun apakah kita bisa mendapatkan pahala haji kita setelah kita meninggal, walaupun kita tidak dapat melakukannya di Baitullahil Haram? Maka jawabannya dapat, dengan cara kita berniat di dalam hati kita untuk melakukan ibadah haji. Begitu juga kalau kita memiliki niatan untuk selalu beribadah sepanjang kita hidup di atas muka bumi Allah, nggak taunya setelah kita berniat kita mati. Maka di dalam riwayat disebutkan walaupun kita sudah mati, kita itu masih mendapatkan pahala yang secara terus-menerus mengalir kepada kita, seakan-akan kita itu hidup.
Kenapa itu bisa kita dapatkan? Karena kita sudah berniat. Bu, saya ada satu cerita. Cerita ini terjadi kepada seorang pemuda di zaman Nabiullah Isa. Pemuda ini jalan ke satu kampung. Tiba-tiba dia melihat satu gundukan pasir yang begitu banyak. Subhanallah, terlintas di dalam hatinya niatan yang baik. Apa niatan yang ada di dalam hatinya? Ya Allah, wahai Tuhanku, jika pasir ini berupa uang yang banyak, maka aku akan menyedekahkan kepada setiap orang yang membutuhkan. Orang ini tergolong orang yang miskin, tapi ketika melihat gundukan pasir, dia berniat dengan niatan yang baik. Maka apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada malaikatnya untuk turun ke bumi dan bertemu kepada Nabi Allah Isa. Sampaikan salamku kepada Isa dan beritahukan kepada salah satu umatnya bahwa apa yang dia niatkan untuk kebaikan sudah aku catat dan aku siapkan pahala untuknya. Disampaikan oleh malaikat, disampaikan oleh Nabi Allah Isa, dan berbahagianya orang tadi karena telah berniat dengan niatan yang baik. Ini kemuliaan yang Allah berikan kepada setiap hamba, apalagi umat Nabi SAW. Nabi Allah Musa, Pak, ketika beliau melihat alwah, kepingan-kepingan di Lauhin Mahfuz yang menjelaskan tentang keutamaan umat Nabi SAW, salah satu di antara keutamaan umat Nabi di situ disebutkan bahwa ketika satu orang saja dari umat Nabi berniat dengan niatan yang baik, maka akan dicatat oleh malaikat satu kebaikan. Jika dia mampu untuk melakukan kebaikan dari niatan yang baik, dia akan dicatat 10 kebaikan. Bahkan bisa mencapai 700 kebaikan. Kata Nabi Allah Musa, Ya Rabb, ij'alni min ummati Muhammad. Wahai Allah, jadikan saya sebagai umat Nabi Muhammad. Jadi kita semua bisa bayangkan, nanti di hari kiamat, di hari akhirat, ada kelompok-kelompok manusia yang akan dikelompokkan oleh Allah masuk ke dalam surga tanpa membawa amal yang banyak, namun dia membawa niatan soleh yang banyak. Karena itu Pak Bu, jangan kita nggak mau berniat. Ini kadang maaf masang niat saja nggak mau. Benar apa benar? Padahal cuma melintaskan sesuatu dengan satu tujuan yang ingin kita kerjakan. Karena ulama sudah mengatakan an-niyah qasdu syai' muqtarinan bi fi'lih. Niat itu adalah memaksudkan sesuatu dengan adanya keinginan untuk melaksanakan sesuatu tersebut. Saya ingin bersedekah, saya niat bersedekah, berarti ada keinginan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan maaf, kalau Anda berniat, harus niatnya yang sempurna, alias utuh, jangan separuh-paruh. Ada satu perkataan Bu,
Perkataan ini disampaikan oleh Al-Imam Junaid radhiyallahu an. Beliau mengatakan, man fataha niyatan sholihah fatahallahu baban fatahallahu sab'ina baban min abwabit taufiq atau kama qala. Yang artinya barang siapa yang memasang satu niatan yang baik, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan 70 pintu taufik. Arti 70 pintu taufik adalah 70 pintu kemudahan yang akan Allah berikan untuknya. Semisal, jika tadi subuh kita berniat, saya niat mau sholat subuh di masjid, maka ketika kita berjalan di masjid, terkadang Allah memberikan peluang dan kesempatan kita untuk melakukan kebaikan. Mungkin bertemu dengan orang fakir, hati kita terdorong untuk bersedekah. Mungkin kita bertemu dengan orang yang susah, hati kita terdorong untuk membantu dengan cara apapun. Atau mungkin setelah kita sholat, setelah kita melakukan ibadah subuh ini, pulang dari masjid, kita diberikan peluang dan kesempatan oleh Allah untuk melakukan kebaikan ini, untuk melakukan kebaikan ini, untuk melakukan kebaikan itu. Semuanya digampangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa itu bisa terjadi? Karena itu berdasarkan satu niatan yang baik. Maka mari kita selalu hadir di tempat-tempat yang baik. Jangan pernah Anda lupakan untuk berniat dengan niatan yang baik. Dan dalam berniat itu Bapak Ibu bisa menggabungkan semua niat. Saya niat datang ke masjid, saya ingin sholat. Saya niat ke masjid, saya ingin mendekatkan diri kepada Allah. Saya niat ke masjid, saya niat untuk bersilaturahmi. Saya niat ke masjid, saya niat untuk membaca Al-Quran. Begitu juga ketika kita sudah berada di bulan kelahiran Nabi, saya niat kalau saya sudah berada di bulan Rabiul Awal, saya ingin menjadi pecinta Nabi. Saya ingin selalu dekat kepada Nabi. Saya ingin selalu bisa bersalawat kepada Nabi. Saya ingin selalu bisa mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Itu niat. Kalau kita nggak mampu mengerjakan, tetap dicatat pahala oleh Allah. Rasulullah mengatakan, niatul mu'min khairun min niyatih. Niatul mu'min khairun min amalih, wa amalul mu'min khairun min niyatih. Niatnya seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Kenapa bisa lebih baik daripada amalnya? Karena niat itu berada di dalam hati. Sedangkan amal itu zahir, biasanya bisa diganggu dengan segala macam hal yang menyebabkan amalnya itu ditolak oleh Allah. Maka saya ingatkan kepada Anda sekalian yang mungkin hatinya masih belum benar, jangan Anda pernah menghukumi seseorang ketika mereka beramal dengan amalan yang baik. Lalu Anda mudah mengatakan, jadi orang jangan riya. Riya benar gak? Mentang-mentang banyak duit nyumbang masjid. Kita nggak boleh menghukumi isi hati seseorang, yang mengetahuinya hanyalah Allah. Dan kita harus bisa mengecek hati kita. Lalu para hadirin, Rasulullah mengatakan, wal amalul mu'min khairun min niyatih. Kalau setiap dari kita itu mampu untuk mengamalkan apa yang dia niatkan, maka insya Allah itu lebih baik daripada niatnya. Itu lebih baik daripada niat. Terakhir, catatan untuk kita. Yang pertama, Pak Bu, biasakan
di dalam hati kita untuk selalu berniat dengan niatan yang baik dan harus dilandasi karena Allah. Karena di dalam satu perkataan disebutkan makana lillah madama wattasal. Segala sesuatu yang dilakukan karena Allah, maka sesuatu itu akan langgeng dan selalu tersambung dengan Allah. Anda ingin beramal, bersedekah kepada anak yatim, Anda harus berniat bersedekah kepada anak yatim karena Allah. Karena kalau sudah Anda berniat karena Allah, apapun yang Anda lakukan dari sedekah tersebut akan dijaga oleh Allah. Dan itu akan langgeng, tidak akan pernah berhenti. Tapi kalau Anda berniat sedekah kepada anak yatim, contohnya hanya untuk kepentingan dunia, mencari jabatan, mencari kekuasaan, mencari perhatian dan pujian, maka itu tidak akan pernah langgeng dan tidak akan pernah kembali kepada Allah. Harus diingat. Sama juga dengan perkataan yang kedua, maka lillah yanmu wa yastamil. Segala sesuatu yang dibuat karena Allah, maka sesuatu itu akan berkembang dan akan berjalan secara terus-menerus. Saya kasih contoh. Biasanya di dalam komplek itu ada kelompok yasinan. Betul kan? 2 mingguan, 1 mingguan, ya. Maka kita yang terdorong untuk mengajak masyarakat kita kumpul membaca Yasin, itu harus bisa berlandaskan semuanya karena Allah. Kalau bukan karena Allah, khawatir Pak, majelis yasinan komplek kita itu tidak akan pernah bertumbuh dan berkembang. Stuck, selesai. Pertemuannya cuma 3 kali. Selanjutnya nggak ada lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terakhir, yang kedua, kita harus bisa menambah pahala dari pekerjaan mubah. Apa saja bagian dari pekerjaan mubah? Makan, minum, tidur. Bagaimana cara menambah pahala dari pekerjaan mubah? Dengan kita berniat yang baik. Saya mau makan, niatkan ketika makan untuk menguatkan badan dalam ibadah. Saya mau tidur, niatkan ketika tidur saya ingin bangun untuk sholat tahajud. Tidurnya kita tidak akan sama seperti tidurnya orang lain. Karena orang lain tidak berniat, kita berniat. Makannya kita berbeda dengan makannya orang lain dari segi pahala. Orang lain tidak berniat, tidak mendapatkan pahala, sedangkan kita bisa mendapatkan pahala. Maka kita diajarkan oleh ulama bagaimana cara kita bisa mendapatkan pahala dari pekerjaan.